Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Ahmad Fairawarin dalam kuliah daring Kapita Selekta Hukum Pidana. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan lanjut program kita tentang Kapita Selekta Hukum Pidana dengan pokok bahasan restoratif justice dan pemidanaan. Saudara-saudara sekalian, kita berbicara tentang restoratif justice dan pemidanaan adalah kedua pokok bahasan yang memiliki erat kaitannya, yaitu antara restoratif justice dan pemidanaan. Restoratif justice merupakan pengembangan dari sistem pemidanaan kita yang sudah mengalami perubahan. Jadi perkembangan hukum pidana kita mulai dari tujuan pemidanaan hingga sekarang yang kita lagi saat ini lagi digunakan, yaitu konsep tentang restoratif justice. Saudara-saudara sekalian, kita bicara tentang restoratif justice, maka perlu kita pahami secara filosofis dasar pemikirannya. Hal ini dapat kita lihat dari pemikirannya, aliran-aliran pemikiran hukum yang ada ya. Terkait dengan hal tersebut, maka kita akan melihatnya terkait dengan tujuan dari pemidanaan. Karena kita bicara tentang restoratif justice dan pemidanaan, maka kita akan bicara tentang tujuan pemidanaan. Namun sebelum kita bicara tentang tujuan pemidanaan, maka yang kita harus pahami adalah tentang teori tujuan hukum. Teori tujuan hukum menurut beberapa ahli, bahkan menurut Prof. Ahmad Ali, bahwa teori tujuan hukum itu terbagi menjadi teori tujuan hukum barat dan teori tujuan hukum timur, dan salah satunya juga ada yang disebut dengan teori tujuan hukum Islam. Teori tujuan hukum barat ini terbagi menjadi teori klasik dan teori modern. Teori klasik ini yang kita kenal dengan teori etis, teori utilitis, dan teori legalistik. Teori utilitis adalah di mana tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Ya, pemikiran ini dipelopori oleh Aristoteles, ya, bahwa hukum itu hadir untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan pemikiran kedua teori utilitis adalah bahwa tujuan hukum itu bukan untuk keadilan, tetapi semata-mata untuk kemanfaatan atau kegunaan. Ya. Pemikiran ini adalah pemikiran Jeremy Bentham, ya, sama John Stuart Mill, ya. Mereka berpikir bahwa hukum itu harus memberikan kebahagiaan kepada orang dan masyarakat sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya adalah pemikiran teori legalistik, di mana tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujud kepastian hukum. Ya, ini yang kita kenal dengan pemikiran positivisme, aliran positivisme. Maka hukum kita ini yang di Indonesia itu maka kita kenal dengan hukum positif. Ya, hal ini karena memang lebih dominan kita menggunakan aliran positivisme hukum. Saudara-saudara sekalian, ketiga hal tersebut adalah merupakan teori tujuan klasik, ya, dari hukum itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah teori modern dari hukum itu adalah terbagi menjadi dua oleh pemikirnya adalah Gustav Rudolf. Rudolf mengatakan bahwa teori tujuan hukum modern itu pertama adalah teori prioritas baku, yang kedua adalah teori prioritas kasuistik. Yang dimaksud dengan teori prioritas baku adalah di mana tujuan hukum itu harus mencakup pertama adalah keadilan, kedua adalah kepastian, yang ketiga baru adalah yang pertama keadilan, kedua adalah kemanfaatan, dan yang ketiga adalah kepastian hukum. Jadi harus berurutan. Jadi sesungguhnya menurut pemikiran Rudolf bahwa kepastian hukum itu adalah yang terakhir. Nah, sedangkan Indonesia kita adalah hukum positif, di mana bahwa hukum perundang-undangan itu semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum. Ya. Nah, ini menurut Rudolf bahwa dia adalah berada pada urutan yang terakhir. Ya. Jadi yang pertama adalah harus hukum itu harus mencakup keadilan, kedua kemanfaatan, dan ketiga kepastian hukum. Yang berikutnya adalah menurut Rudolf bahwa teori tujuan hukum modern yang kedua adalah teori prioritas kasuistik. Ya, Rudolf memahami bahwa kemudian dalam realitas dalam masyarakat bahwa kemudian tidak selalu keadilan itu yang diutamakan atau kemudian pemanfaatan. Terkadang harus kepastian hukum yang duluan diutamakan daripada keadilan dan pemanfaatan. Oleh sebab itu menurut dia adalah teori prioritas kasuistik ini untuk semata-mata fleksibel, bisa jadi ya
lebih profesional sesuai dengan kasus-kasus tertentu, bisa jadi pemanfaatan duluan, bisa jadi kepastian hukum duluan. Ya. Nah, itulah teori modern ya, aliran pemikiran dari Rothbard. Ya. Kemudian ada teori tujuan hukum timur ya. Teori ini tidak menampakkan kepastian, tetapi hanya menekankan pada tujuan bahwa keadilan adalah keharmonisan ya, dan keharmonisan adalah kedamaian. Ya, jadi tujuan hukum timur itu lebih dominan menekankan kepada kedamaian karena dia menggunakan kultur budaya hukum asli ya, termasuk di Indonesia dengan hukum adat. Ya. Jadi lebih mengutamakan terkait dengan kedamaian. Makanya di dalam rancangan ada dalam Undang-Undang Otsus yang pasal 1 itu tentang peradilan adalah peradilan perdamaian antara masyarakat hukum adat. Jadi bagaimana mendamaikan para pihak. Ya, itulah teori tujuan hukum timur. Sedangkan teori tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mencakup kemanfaatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Ya, itu tujuan hukum Islam ya. Jadi dia lebih menekankan kepada kemanfaatan. Ya. Makanya kita kenal dalam hukum Islam itu namanya teori maqasid al-syariah. Ya. Teori tujuan hukumnya maqasid al-syariah itu dia menekankan kepada kemaslahatan, ya, maslahat. Ya, di mana kemaslahatan ini berfungsi untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Ya. Jadi kemaslahatan itu semata-mata hukum itu ada untuk menjaga kemaslahatan manusia dari memelihara agamanya, memelihara jiwanya, memelihara akalnya dan memelihara keturunan serta memelihara harta kekayaannya. Nah, itulah tujuan hukum Islam. Saudara-saudara sekalian, jadi sesungguhnya kita berbicara restoratif justice. Nah, ini adalah kita berbicara tentang pemikiran filsafat. Ya. Jadi restoratif justice, keadilan restoratif itu kita lebih menekankan kepada pemikiran filsafat. Ya. Selain daripada teori tujuan hukum timur tadi, sesungguhnya bahwa dia lebih menekankan kepada kedamaian. Yang pertama adalah kita berbicara tentang keadilan, ya. Maka kemudian kita meninjau tentang teori Aristoteles tentang aliran pemikiran teoritis, ya. Aristoteles dalam pemahamannya tentang keadilan, jadi menurut Aristoteles bahwa sesungguhnya hukum itu harus ada dan hadir untuk mewujudkan keadilan. Ya. Keadilan yang dimaksud oleh Aristoteles ini adalah dia membagi bahwa bagi Aristoteles bahwa keadilan itu harus dipahami dalam pengertian kesamaan, ya, antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Jadi proporsional dimaksud, ya. Jadi kesamaan numerik yang dimaksud oleh Aristoteles adalah persamaan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang bisa kita pahami tentang kesamaan yang setiap orang di depan hukum itu adalah sama, ya. Jadi semua orang sama di depan hukum. Nah, ini yang disebut dengan dimaksud oleh Aristoteles dengan kesamaan numerik. Sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi setiap orang apa yang menjadi haknya, ya, sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan prestasi yang diperolehnya. Ya, itu yang dimaksud Aristoteles. Oleh sebab itu kemudian Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi keadilan distributif dan keadilan kolektif, ya. Keadilan distributif ini menurut Aristoteles ya fokus pada distribusi, ya, honor, kekayaan dan barang-barang yang sama, ya, bisa didapatkan dalam masyarakat. Ya. Sedangkan kalau ini maksud dengan keadilan kolektif, ya, fokus pada pembetulan sesuatu yang salah, ya. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan itu dilakukan, maka keadilan kolektif, ya, berusaha untuk memberikan kompensasi, ya, yang memadai bagi pihak yang dirugikan, ya. Nah, itu yang dimaksud keadilan. Jadi ini perkembangan pemikiran dari pemikiran Aristoteles tentang keadilan, ya. Sedangkan aliran pemikiran utilitis, ya, oleh Jeremy Bentham dan teman-temannya James Mill dan John Stuart Mill, ya, bahwa kemudian utilitas itu menganggap tujuan hukum itu untuk memberikan kemanfaatan, ya.
atau kebahagiaan yang sebesarnya bagi seluruh masyarakat. Nah, namun mereka tidak bisa mendefinisikan lebih jauh lagi ya, tidak konkret tentang apa itu maksud kebahagiaan, karena kebahagiaan itu abstrak ya. Setiap kebahagiaan setiap orang itu berbeda ya. Orang kaya bahagia, orang miskin juga bahagia, dan kebahagiaan itu juga berbeda ya. Kemudian berikutnya adalah legalistik ya. Nah, ini yang kemudian di dalam restoratif justice ini, walaupun kemudian berawal dari pemikiran-pemikiran masyarakat hukum adat ya, terkait dengan budaya ya. Jadi restoratif justice sebelumnya ya, dia muncul dari pemikiran primitif ya, yang kemudian dibuat menjadi konsep baru ya. Padahal ini sudah dilakukan, tetapi kemudian dimunculkan sebagai sebuah konsep yang baru yang merespon terkait dengan penegakan hukum sekarang ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, karena kita berada pada pemikiran positivisme dan kita lebih condong ke aliran positif, maka kemudian hukum kita adalah hukum positif. Maka kemudian restoratif justice ini harus dibuat oleh penguasa dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Apa itu aliran pemikiran legalistik ya, oleh John Austin ya, bahwa hukum menurut John Austin ya, bahwa memberikan pengertian bahwa batasan tentang cakupan ilmu hukum itu, pertama adalah hukum itu merupakan perintah dari penguasa ya. Jadi menurut Austin, hukum itu adalah perintah dari penguasa. Kedua adalah hukum itu harus merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup. Ketiga, hukum positif terdiri dari unsur perintah, sanksi, ada kewajiban, ada kedaulatan di dalamnya. Di luar itu hanyalah, menurut Austin, di luar daripada semua itu adalah hanya moral yang positif. Jadi hukum itu harus memang dibuat oleh penguasa ya. Jadi bentuknya adalah harus dalam bentuk peraturan perundang-undangan ya. Nah, pandangan Austin ini juga didukung oleh pandangan dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum haruslah dibersihkan dari anasir-anasir yang bukan hukum ya. Termasuk anasir etika, sosiologi, politik, termasuk keadilan. Ya, keadilan menurut Hans Kelsen bukan merupakan daripada hukum. Ya, hukum harus terbebas dari semua itu. Makanya kemudian Hans Kelsen ini dikenal dengan teori hukum murni ya, bahwa hukum itu harus tidak boleh dipengaruhi oleh etika, moral, sosiologi, politik, ya, termasuk bukan daripada keadilan ya. Menurut Hans Kelsen ya, bahwa kalau Kelsen juga menerangkan bahwa hukum itu sebagai solen, kategori solen, yaitu hukum sebagai keharusan bukan sebagai kenyataan. Ya, jadi hukum itu adalah yang diciptakan, bukan yang nyata ya, yang bukan yang empiris, yang normatif. Ya. Maka orang harus menaati hukum itu. Itulah aliran pemikiran positifisme, sehingga restoratif justice ini kemudian ya, dia harus diatur dalam aturan-aturan perundang-undangan yang mengikat bagi setiap orang. Maka kemudian hukum acara itu harus kemudian diterapkan ya. Termasuk di dalamnya sekarang kita sudah mengadopsi restoratif justice dengan menggunakan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, di mana dalam penyelesaiannya menggunakan pendekatan restoratif justice. Jadi diversi yang dilakukan oleh dalam sistem peradilan pidana anak itu menggunakan pendekatan restoratif justice. Ya. Kemudian kedua adalah tujuan hukum timur tadi yang saya sampaikan, bahwa dia lebih pada kedamaian, yang mewujudkan kedamaian. Nah, inilah esensinya. Kemudian restoratif justice itu muncul dari pemikiran dari tujuan hukum timur. Ya, inilah restoratif justice. Saudara-saudara sekalian, di dalam pemikiran bahwa restoratif justice itu merupakan wujud dari pengembangan dari sistem pemidanaan. Ya, jadi tadi pemikiran filosofisnya tentang tujuan hukum yang erat kaitannya dengan restoratif justice, bahwa restoratif justice adalah hubungannya dengan sistem pemidanaan. Dulu kita kenal dalam sistem pemidanaan kita, ya, dalam sistem pemidanaan kita itu hanya dikenal apabila terjadi suatu peristiwa pidana, maka yang dikejar adalah pelaku kejahatannya, ya. Pelaku atau penjahat itu yang dikejar, dimana diberi hukuman seberat-beratnya. Nah, ini tentu sesuai dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan.
Jadi bagaimana pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Nah, namun dalam perkembangan kita sekarang adanya restoratif justice, bukan lagi pelaku menjadi subjek hukum, tetapi kemudian korban juga menjadi subjek hukum pidana. Ya. Jadi pelaku dan korban menjadi sama-sama posisinya sebagai subjek hukum pidana yang harus diselesaikannya. Ya. Jadi sebelumnya kepentingan korban ini diwakili oleh negara dalam hal aparat penegak hukum untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Namun dalam konsep restoratif justice yang juga sudah mulai diterapkan oleh para penegak hukum, bahwa penegak hukum itu kemudian negara memposisikan diri sebagai seorang moderator, ya, mediator, dan di pihak lain korban dan pelaku menjadi para pihak yang dapat menyelesaikan sendiri perkaranya yang difasilitasi oleh penegak hukum. Sehingga korban tadi kemudian dengan pelaku atau korban dan pelaku atau diwakili oleh keluarganya untuk kemudian dipulihkan. Jadi restoratif justice ini adalah konsep pemikiran teori terkait dengan pemulihan korban. Ya. Ini tentang perkembangan teori victimologi, ya, bahwa kemudian setelah pelaku, ya, jadi pemikiran, ya, perkembangan teori pemidanaan nanti akan saya jelaskan. Jadi tujuan pemidanaan ini mengarah kepada tadi, ya, pelaku itu bagaimana dihukum seberat-beratnya, kemudian bagaimana pelaku itu diperbaiki. Setelah diperbaiki bagaimana dengan korban? Maka kemudian korban harus dipulihkan. Inilah konsep restoratif justice. Jadi apabila ada suatu peristiwa pidana, bagaimana sebisa mungkin penegak hukum itu mendamaikan para pihak, ya. Karena ini lebih biaya murah dan sebagainya. Kemudian dalam masyarakat itu akan menjadi harmonis, ya, tidak ada lagi konflik, diupayakan tidak ada konflik yang tadinya harus bermusuhan, karena berdamai akhirnya menjadi baikan dan mereka menjadi suatu keluarga yang hidup berdampingan. Nah, inilah konsep dari restoratif justice. Tapi kita harus dapat membedakan bedanya restoratif justice dengan alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam hukum perdata. Jadi dalam hukum perdata penyelesaian di luar pengadilan administratif tadi, alternatif penyelesaian sengketa tadi itu adalah proses di luar pengadilan. Tapi kalau restoratif justice, walaupun prosesnya sama, itu proses perdamaian, tapi harus dilakukan di dalam criminal justice system. Ya. Dia harus berada pada sistem peradilan pidana yang diselesaikan di situ. Jadi mulai dari subsistem kepolisian, kejaksaan maupun ke pengadilan, ya. Jadi mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi maupun adjudikasi, proses inilah yang kemudian restoratif justice dapat dilakukan. Jadi beda dengan proses yang dimaksud dalam alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum perdata. Jadi harus dibedakan. Saudara sekalian, jadi perkembangan tujuan pemidanaan ini kemudian bagaimana, ya, dalam para ahli berpikir bagaimana kemudian, ya, bukan saja pelaku itu kemudian dihukum seberat-beratnya, ya, ternyata tidak efektif juga dengan sanksi penjara, ya, penjara, ya, menjadi over capacity, lapas penuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penjara menjadi tempat, ya, akhirnya frame, ya, tempat untuk orang belajar kejahatan. Akhirnya muncul pemikiran-pemikiran untuk kemudian pelaku itu harus diperbaiki, tidak harus kemudian dimasukkan dalam penjara. Tapi setelah pelaku dipikirkan, kemudian pemikir bagaimana dengan korban? Apakah kemudian selama ini korban hanya diwakili oleh negara dalam hal penegak hukum? Apakah kemudian seorang dihukum berat, kemudian korban sudah puas? Ya? Terus bagaimana dengan kerugian dialaminya terkait harta yang sudah hilang atau terkait dengan kerugian fisik dan sebagainya? Inilah yang kemudian konsep restoratif justice, keadilan restoratif justice itu untuk memulihkan kembali, mengembalikan kondisi yang seperti semula, ya. Jadi misalnya dia luka parah, maka harus diobati oleh pelaku, dibiayai dan sebagainya, dikembalikan. Ada proses ganti rugi, pemaafan dan sebagainya di dalamnya. Itulah yang dimaksud di dalam konsep restoratif justice. Oleh sebab itu sangat erat kaitannya dengan sistem pemidanaan, ya. Saudara sekalian, terkait dengan pemidanaan ini maka saya akan sampaikan kepada saudara-saudara untuk kita diskusikan terkait dengan teori tujuan pemidanaan. Selain tadi teori tujuan hukum, maka lebih konkret lagi terkait dengan hukum pidana sebagai bagian pada hukum tersebut, maka memiliki tujuan dari
hukum pidana itu. Yang pertama adalah teori tujuan retributif atau teori tujuan absolut. Ya. Teori tujuan retributif ini menurut Nigel Welker ya. Welker mengatakan bahwa para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan. Ya, yang pertama ya, jadi ada juga retributif ini, ada juga berbagai macam pemikiran. Yang pertama adalah penganut teori retributif murni. Ya. Pemikir ini mengatakan bahwa pidana itu harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat. Jadi ini adalah tentang teori pembalasannya, balas dendam. Jadi mata ganti mata, kepala ganti mata. Jadi apa yang dilakukan maka harus sepadan dengan apa yang dia perbuat. Ya. Nah, ini awal mulanya ya konsep pemahaman tentang pemidanaan, ya, tentang pembalasan. Ya apa yang dilakukan seperti itu maka seperti itu pula yang harus dibalas. Ya. Kemudian kedua adalah penganut retributif tidak murni ya. Nah, ini juga dapat dibagi dalam penganut retributif yang terbatas dan yang penganut retributif yang distributif. Ya, ada dua, yang pertama yang terbatas, yang kedua yang distributif. Nah, yang terbatas ini ya berpendapat bahwa pidana itu tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan yang diberikan. Hanya saja tidak boleh melebihi batas yang sepadan ya, dengan kesalahan terdakwa. Jadi tidak harus sama dan juga tidak harus melebihi dari batas yang ada. Ya. Jadi bisa di bawah itu. Ya, yang penting ada proses pembalasan. Tapi pembalasan tidak bisa harus sama. Nah, tapi kalau penganut retributif yang distributif, maka disingkat ya teori ini juga teori bisa juga disebut dengan teori distributif ya. Yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah. Jadi dia lebih menekankan pada jangan sampai kemudian pidana itu tidak dikenakan kepada orang yang tidak bersalah. Tetapi pidana juga tidak harus sepadan atau cocok dan dibatasi oleh kesalahannya. Ya. Jangan sampai kemudian dia dibatasi oleh kesalahannya tadi. Jadi dia juga distributif ya. Tiada pidana tanpa kesalahan. Ini dia lebih pada prinsip asas ya. Dia lebih pada prinsip tiada suatu pidana tanpa kesalahan. Jadi apa yang diberikan kepadanya harus sesuai dengan kesalahan yang diberikannya ya. Inilah pemikiran dari teori retributif yang absolut. Ya, selanjutnya dalam pemikiran ini juga menurut Dan Kaplan ya, bahwa dia membedakan antara teori retributif ini menjadi dua teori yang sebenarnya tidak berbeda juga ya, tergantung dari cara berpikir pada waktu menjatuhkan pidana. Yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita menghutang sesuatu padanya atau kebalikannya karena ia berhutang sesuatu pada kita. Ya. Kedua teori ini disebut dengan teori pembalasannya dan teori penebusan dosa. Jadi apakah kemudian dia itu dipidana itu sebagai balasan atau kemudian ya, dia menjalankan pidana itu karena dia mau menebus dosanya. Ya. Nah, ini pemikiran kelengkapannya. Tapi itu dari sudut pandang pada saat menjatuhkan pidana. Kemudian dalam perkembangan pemidanaan kita kemudian muncul pemikiran bahwa kemudian tidak bisa lagi mata ganti mata ya dengan teori pembalasan tadi. Ya, apa yang diberikan harus sepadan dengan yang apa ya, sanksi diberikan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian muncullah pemikiran kedua tentang teori pemikiran teologis atau teori pemikiran relatif. Teori ini memandang bahwa pemidanaan itu punya tujuan ya, tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan. Jadi bukan semata-mata diberikan sanksi itu untuk pembalasan, tetapi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Jadi sanksi itu diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dasar pembenaran ini dari teori ini adalah pidana terletak pada tujuannya. Ya. Jadi pemidanaan terletak pada tujuannya, bukan pada orangnya. Ya. Jadi dijatuhkan itu bukan pada orang yang membuat kejahatan itu, tetapi pemidanaan itu melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi. Nah, ini yang kita kenal juga dengan teori
pencegahan ya, preventif. Nah, makanya dalam teori pemikiran ini dibagi menjadi dua, yaitu teori pemikiran preventif umum dan pemikiran preventif khusus. Nah, preventif ya, teori preventif umum adalah tujuannya untuk mencegah ya masyarakat dari melindungi masyarakat dan terjadi pencegahan kejahatan. Yang kedua adalah preventif khusus, adalah bagaimana memperbaiki pelaku. Jadi pelaku itu dicegah untuk tidak melakukan lagi kejahatan. Jadi dia dihukum untuk tidak melakukan kejahatan. Untuk itu disebut dengan preventif khusus. Sedangkan preventif umum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Menurut Nigel Walker bahwa dia menamakan aliran pemikirannya sebagai pemahaman reduktif ya. Karena dasar pembenarnya dijatuhnya pidana itu dalam pandangan alirannya ada pandangannya bahwa untuk mengurangi frekuensi kejahatan ya. Jadi mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi. Saudara sekalian, dalam perkembangannya kemudian adanya pemikir lain mengatakan bahwa kemudian tidak bisa kemudian hanya sebagai suatu pencegahan saja ya. Dia juga setuju dengan proses pandangan tentang pencegahan, tapi dia juga bersepakat dengan adanya tentang pemidanaan itu harus bagian daripada pembalasan. Nah, maka muncul teori yang ketiga adalah teori retributif teologis atau teori komparatif ya, gabungan antara kedua teori tersebut. Menurut aliran pemikiran ini bahwa tujuan pembedahan itu bersifat umum, plural ya, karena menghubungkan antara prinsip-prinsip teologis ya, prinsip-prinsip dari kegunaan ya, untuk pencegahan tadi dengan prinsip-prinsip retributif ya, adanya pembalasan dalam satu kesatuan, sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif ya. Jadi dia coba menyatukan ya. Para tokoh dari pemikiran ini ya termasuk Pellegrino Rossi ya. Dia menyampaikan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang boleh dipidana. Ya, ini. Jadi hanya bersalah yang boleh dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Ya. Sehingga berat pidananya itu harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Pada umumnya penganut teori gabungan ini sebenarnya paham bahwa dalam suatu pidana itu terkandung unsur pembalasan dan juga unsur perlindungan masyarakat. Di sana ada pencegahan, preventif umum dan juga ada preventif khusus. Nah, dalam perkembangannya kemudian ya, itu kita kenal dalam sistem single track system ya, bahwa apabila melakukan pidana maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana, hanya sanksi pidana saja. Nah, dalam perkembangannya kemudian muncul ada pemikiran dari teori treatment ya. Nah, teori treatment ini sebagai tujuan pemidanaan dikembangkan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan itu sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Jadi diarahkan pada pelakunya, bukan kejahatannya ya. Namun pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan kepada tindakan perawatan, treatment ya, dan perbaikan atau rehabilitasi. Jadi dia memang bersepakat bahwa pidana itu untuk pelakunya, bukan terhadap kejahatannya. Tapi yang dimaksud di sini bukan untuk seperti aliran pemikiran dari retributif, tapi dia adalah maksudnya untuk bukan dihukum tapi untuk diperbaiki, ya. Ya, diberikan tindakan-tindakan perawatan misalnya, ya. Karena argumen aliran ini bahwa dilandasi pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang-orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan. Ya, mereka adalah orang-orang yang sakit jiwanya, ya, mungkin juga sakit ya terkait dengan hartanya, ya, keilmuannya, sehingga memang mereka harus diperbaiki untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Dan perkembangannya kemudian ya kita kenal dengan dari single track system, ya, maka kita kenal sistem pemidanaan kita dengan double track system. Nah, selain sanksi tindakan pidana, berlakulah sanksi tindakan. Nah, sehingga kemudian misalnya para pengguna narkotika bukan lagi kemudian dia dihukum seberat-beratnya, tapi bagaimana dia direhabilitasi supaya kemudian dia keluar tidak melakukan lagi ya, menggunakan lagi zat-zat atau bahan-bahan kimia yang terlarang.
Saudara kalian, selanjutnya adalah dalam pemikiran ini karena dia sudah masuk dalam perlindungan masyarakat, maka muncul pandangan aliran pemikiran baru tentang teori tujuan pemidanaan terkait dengan perlindungan masyarakat ya, yaitu terkait dengan teori social defense. Nah, teori social defense ini terpenyai dua aliran, yaitu yang radikal, yang ekstrem, dan yang moderat, yang reformis ya. Pemikiran yang radikal mengatakan bahwa hukum perlindungan sosial harus mengganti hukum pidana yang ada sekarang. Jadi hukum pidana, sanksi pidana yang ada sekarang itu harus diganti dengan hukum perlindungan sosial. Ya, ini yang radikal ya. Jadi hukum pidana ini dianggap sebagai bentuk dari perbuatan melanggar hak asasi manusia. Sedangkan yang berpandangan yang moderat, ya, dia juga sebut dengan perlindungan sosial baru ya, new social defense ya. Menurutnya bahwa setiap masyarakat itu masyarakat adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhannya untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Jadi dia lebih agak moderat, ya. Penghukuman tetap ada, tapi kemudian yang ada itu tidak menjadikan orang untuk kemudian harus di dalam masyarakat. Tetap ada, tapi kemudian dicari alternatif sanksi yang lain. Nah, maka kemudian kita kenal ya, sekarang ada namanya sanksi pidana pengawasan dalam KUHP kita. Ada pidana pengawasan, ada pidana kerja sosial. Itu adalah alternatif sanksi pengganti sanksi pidana pembatasan kemerdekaan tertentu, yaitu dalam hal ini sanksi pidana penjara. Karena memang dianggap sanksi pidana penjara sudah tidak relevan dan efektif lagi dalam hal penjagaan dan dalam hal mempergi pelaku kejahatan. Saudara-saudara sekalian, itulah teori-teori tujuan pemidanaan yang kemudian dalam implementasi hukumnya bahwa pelaku kejahatan itu bagaimana diperbaiki. Ini perkembangannya. Pelaku kejahatan itu harus diperbaiki ya. Jadi orang yang bersangkutan itu harus diperbaiki perbuatannya, perilakunya. Ya, dia kalau menggunakan narkotika maka harus diobati. Ya. Dia kemudian tidak melakukan kejahatan karena masalah ekonomi, maka dia harus diberikan diberikan ilmu pengetahuan atau keterampilan untuk dia dapat berusaha. Nah, inilah yang kemudian restoratif justice. Nah, setelah dipikirkan, maka kemudian bagaimana dengan korban? Nah, korban inilah yang kemudian muncul adanya yang kita kenal dengan sebutan restoratif justice, yaitu teori pemikiran tentang pemulihan korban. Ya, jadi korban harus dipulihkan, disesuaikan dengan kondisi semula. Saudara-saudara sekalian, pemikiran inilah yang kita kenal juga dalam masyarakat hukum adat kita dengan hukum adat ya, di mana bahwa hukum adat itu adalah apabila terjadi peristiwa pidana adat maupun pidana konvensional, pidana nasional ya, maka yang dilakukan adalah proses perdamaian, mendamaikan para pihak untuk kemudian tetap hidup dalam komunitas tersebut, dalam wilayah tersebut dengan damai, tetap dalam kondisi yang damai. Saudara sekalian, perkembangan hukum pidana saat ini menunjuk adanya kecenderungan pergeseran antara konsep keadilan dan paradigma dari pemidanaan kita dalam sistem hukum pidana kita sekarang. Jadi dari keadilan yang retributif tadi, dia sudah bergeser kepada keadilan yang restoratif ya. Dia ada keadilan yang retributif yang hanya kepada penghukuman terhadap pelaku. Dia bergeser kepada pemikiran retributif yang pemikiran restoratif yang dia fokus memikirkan tentang pemulihan korban ya. Jadi dua tujuan pemidanaan yang sudah berbeda ya. Yang tadinya retributif terhadap pelaku, sekarang dia bergeser kepada restoratif yang mengarah kepada korban dari kejahatan. Saudara-saudara kalian, maka kemudian dalam prakteknya kita sudah kenal. Maka di dalam sistem peradilan pidana anak itu bahkan diwajibkan bagi penegak hukum wajib untuk melakukan proses diversi dengan pendekatan restoratif ya. Jadi harus dipulihkan. Kalau tidak bahkan kemudian dipidanakan ya. Dikriminalisasi perbuatan apabila penegak hukum yang tidak melakukan hal tersebut. Saudara-saudara kalian, sistem pidanaannya restorasinya adalah
hukuman itu bersifat pembalasan atas pelanggaran hukum pidana, tetapi kemudian dia juga bagaimana memberikan pemulihan terhadap korban, ya, korban dari kejahatan tersebut. Pemulihan ini dewasa ini sedang mengarah pada perlindungan terhadap korban yang sampai pada tahap pertanggungjawaban merata. Artinya bahwa pelanggaran hukum pidana itu harus berarti melanggar hak-hak korban, hak negara sekaligus dan hak pelaku dalam ini pelakunya dan juga korban dan keluarganya. Jadi konsepnya adalah bahwa pemulihan hubungan yang kondusif antara pelaku dan korban harus dimediator, ya, dimediator oleh negara. Maka tadi dia beda dengan sistem penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam hukum perdata. Dia ada dalam hukum pidana, yaitu bahwa proses tersebut, perdamaian tersebut harus dilakukan di dalam kerangka sistem peradilan pidana, ya, di dalam proses itu. Dalam hal ini, misalnya di kepolisian, ya, kepolisian dapat menggunakan, ya, kewenangan yang dimilikinya, ya, kewenangan yang dimilikinya. Dalam hal ini, polisi dapat apabila ada suatu peristiwa, ya, dan bahkan di Papua yang sudah banyak ya dilakukan perdamaian, ya. Perdamaian yang dimaksud itu bukan hanya delik aduannya, dimaksud adalah delik murni yang memang perbuatan itu ya harus dapat diselesaikan oleh polisi di tingkat tahap awal, ya, di tahap sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana. Saudara-saudara sekalian, proses ini kemudian kita kenal dalam hukum pidana kita sekarang. Kedua adalah restoratif justice ini berikutnya. Restoratif justice ini merupakan pemikiran yang juga ada dalam hukum agama. Dalam hukum Islam itu sungguhnya restoratif ini juga sudah ada dalam Al-Quran, ya. Dan sumber utamanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 179 itu Allah mengatakan bahwa dan dalam kisah itu ada, ya, jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Di dalam konsep hukum Islam bahwa kisah ini diperlukan terhadap perbuatan pembunuhan. Ya, pembunuhan itu ya di luar tindak pidana hudud, ya, dia adalah bagian pada pembunuhan. Apabila terjadi pembunuhan, sanksi yang diterapkan adalah bisa dalam bentuk ya dalam hukum Islam itu pembunuhannya diganti ya dengan hukuman mati, tapi juga dapat berupa penggantian dalam bentuk diat. Ya. Apabila syaratnya yaitu korban memaafkan. Ya. Apabila korban atau keluarganya memaafkan, maka dapat diganti sanksi pidana hukuman mati dengan hukuman diat, yaitu ganti kerugian. Tapi dengan syarat ya. Dalam pemaafan itu ada dua bentuk, pemaafan tanpa syarat dan pemaafan dengan syarat. Pemaafan tanpa syarat adalah dia maafkan saja tanpa memberikan syarat apapun, ya sudah selesai, ya. Atau pemaafan dengan syarat, misalnya ya, pernah terjadi, bisa Anda lihat di berita, ada di Iran ya, dia melakukan kesalahan, mau dihukuman gantung, ibu dari korban tersebut naik, kemudian dia yang tersebut dipukul, ditempelin 1 kali. Terus kemudian sudah selesai, dia maafkan, bahwa saya sudah maafkan. Akhirnya yang bersangkutan pelakunya bebas, ya. Atau dia hanya memaafkan dengan kata sudah saya maafkan, sudah selesai, ya. Itu dapat diganti, ya. Dapat dihentikan perbuatannya. Atau kemudian dia maafkan dengan syarat mengganti ya sejumlah uang, ya. Sejumlah uang ini ya sejumlah 40 ekor unta ya. Kalau kita konversinya sekarang 10 ekor unta ya, itu berapa harganya? Segitu ya harganya. Jadi diganti dengan sejumlah uang. Inilah proses, tapi di situ ada proses diplomasi, bisa juga ya berdiplomasi untuk dibawa itu dan sebagainya. Inilah yang kemudian pengganti daripada sanksi hukuman mati. Jadi restoratif justice itu juga sudah ada dalam hukum Islam. Di sini disebutkan bahwa dalam kisah itu dalam hukuman mati adalah jaminan kelangsungan hidup bagimu. Artinya dia ganti ya kepada pelaku karena dia membunuh misalnya itu yang bersangkutan adalah bapaknya, maka dia harus mengganti supaya uang itu menghidupkan, melangsungkan kemudian keluarga korban yang ditinggalkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagi pelaku memang ya
adanya proses pergantian ya dari sanksi hukuman mati ke hukuman diat, ya, hukuman pengganti rugi uang, itulah proses untuk menjamin kehidupan dia lebih baik, ya, tidak langsung dihukuman mati. Kemudian selain dari hukum Islam, restoratif justice ini juga sesuai dengan hukum adat yang ada di masyarakat kita, ya. Di dalam masyarakat kita kenal hukum adat ini, ya, di Papua misalnya, ya, kita contohkan di Papua. Di Papua ini dari hasil penelitian saya terkait dengan tesis di masyarakat suku Jowari, bahwa apabila terjadi pembunuhan, maka misalnya yang dibunuh adalah laki-laki yang terbunuh, maka para pelaku ini harus, ya, proses perdamaian adalah pelaku ini harus menyerahkan anak laki-laki kepada pihak korban untuk menjadi anak dari pihak korban, dengan catatan setelah diserahkan menjadi pengganti, maka anak tersebut akan mengganti marganya, ya. Marganya diganti ke marga dari korban, keluarga korban. Jadi dia tidak lagi menggunakan marga dari orang tuanya. Itu kalau ada anak laki-lakinya. Kalau tidak ada anak laki-lakinya, maka dia siapkan anak perempuan yang diserahkan kepada pihak korban untuk kemudian dinikahi, ya, tanpa membayar mas kawin, ya. Dinikahi oleh pihak korban tanpa membayar mas kawin hingga mendapatkan anak laki-laki pengganti anak tadi yang dibunuh. Nah, setelah didapatkan anak laki-laki, kemudian dia melahirkan lagi, maka lahiran kedua adalah harus dia membayar mas kawin, karena dianggap yang anak pertama tadi yang dilahirkan sudah mengganti terhadap anak yang dibunuh. Nah, inilah konsep yang sesungguhnya merupakan nilai perdamaian, ya, nilai perdamaian. Kalau proses itu dilakukan dalam proses criminal justice system, maka bisa jadi, ya, kedua keluarga ini akan bermusuhan seumur hidup atau bergenerasi, ya, generasi ke generasi masih konflik. Nah, tapi karena dengan konsep ini yang terjadi ada konflik, tapi karena diserahkan, maka kemudian anak itulah menjadi jembatan perdamaian, jembatan yang mendamaikan, ya, kedua keluarga tersebut. Nah, ini dalam konsep hukum adat. Jadi restoratif justice dalam hukum agama, hukum Islam khususnya, dikenal dalam hukum adat juga, ya, merupakan, ya, karena memang dia muncul dari hukum adat. Nah, terkait juga dalam hukum modern pun demikian, ya. Hukum modern menurut pandangan dari Gunter Tugner, ya, Tugner mengatakan dengan pandangannya dalam hukum refleksif, ya, hukum refleksif dari Tugner. Gunter Tugner mengatakan bahwa penjelasan bahwa dalam mengatasi konflik-konflik sosial tidak cukup dengan menetapkan norma yang umum, ya, yang general, karena dalam proses penyelesaian konflik tersebut yang menghasilkan norma-norma yang tidak dapat digeneralisir, ya, digeneralisasikan secara memadai, ya, disebabkan karena diferensiasi fungsional dalam sertifikat sosial itu yang melahirkan perbedaan terhadap sudut pandang terhadap keadilan, ya. Oleh sebab itu peran refleksi hukum itu untuk mendamaikan konflik-konflik atau ketegangan yang melekat antara fungsi tersebut. Nah, konsep Tugner ini kemudian dibutuhkan dalam konsep yang dinamis, ya. Jadi dia dinamis, kemudian realistis, kemudian aktual untuk mengakomodasi kepentingan tadi. Jadi menurut Tugner bahwa harus dilakukan rematerialisasi. Jadi hukum yang kaku tadi, ya, yang menurut positivisme itu untuk kepastian hukum, itu akan menjadi kaku sehingga perlu dilakukan rematerialisasi dari hukum formal ke hukum material, dari hukum material sebaliknya material ke formal. Apabila hukum nasional ini dia kaku, maka hukum dilakukan rematerialisasi dari hukum formal ke hukum material, ya, hukum hidup dalam masyarakat. Itulah yang digunakan. Begitu pula sebaliknya, apabila dalam perkembangan hukum hidup masyarakat ini kemudian tidak memberikan kepastian hukum, tidak memberikan keadilan, kemanfaatan, maka dilakukan lagi rematerialisasi menurutnya, yaitu dari hukum material ke hukum formal. Nah, itulah kemudian restoratif justice dalam pandangan hukum adat maupun dalam pandangan hukum modern pun demikian, ya. Karena, ya, saya katakan bahwa memang hukum adat, ya, konsep restoratif justice pemulihan korban ini kan munculnya dari pemikiran hukum adat, ya, hukum hidup dalam masyarakat. Nah, makanya kemudian
Charles Howard mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang substansinya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah, rasa keadilan masyarakat ini yang kemudian oleh David Angel bahwa di waktu tertentu dan komunitas atau wilayah tertentu hukum itu bisa menjadi modern, bisa jadi tidak, tergantung substansinya. Jadi bisa jadi masyarakat merasa lebih memenuhi rasa keadilan kalau menggunakan hukum adat daripada hukum nasional, atau hukum yang dari Amerika Serikat yang mungkin anggapan orang bahwa itu hukum modern, tapi kalau diterapkan di sini bisa jadi tidak modern. Begitu pula hukum kita yang menurut masyarakat hukum adat ini hukum paling bagus modern, tapi bisa di masyarakat lain, suku lain, itu hukum itu tidak modern. Ya. Jadi dia sesuai dengan konteks masyarakatnya. Nah, demikian kuliah kita terkait dengan materi terkait dengan restoratif justice dan pemidanaan. Demikian kuliah kita terkait dengan kapital selektif hukum pidana. Kita jumpa lagi dalam kuliah selanjutnya, yaitu pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.